Kartini. Raden Ajeng Kartini atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini. Beliau adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan. Beliau lahir bertanggal 21 April 1879 di Jepara, Hindia Belanda atau sekarang dikenal dengan Indonesia. Beliau meninggal pada tanggal 17 September 1904 pada umur 25 tahun di Rembang. Nama lain Raden Ayu Kartini dikenal atas emansipasi wanita. Suaminya bernama Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Anaknya bernama Sosalit Joyo Adiningrat. Raden Ayu Kartini atau Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Mandirono, seorang guru agama di Telukawur, Jepara. Dari sisi ayahnya, silsilah Kartini dapat dilacak hingga Hamengkubuwono VI. Garis keturunan Bupati Sosroningrat bahkan dapat ditilik kembali ke istana kerajaan Majapahit. Sementara Pangeran Dangirin menjadi Bupati Surabaya pada abad ke-18. Nenek moyang Sosroningrat mengisi banyak posisi penting di Pangreh Praja. Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang werdana di Mayong. Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristrikan seorang bangsawan. Karena Emang Ngasirah bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Murjan atau Murjan, keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinan itu, ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara, menggantikan kedudukan ayah kandung Raden Ajeng Murjan. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya Pangeran Aryo Condronegoro IV diangkat bupati dalam usia 25 tahun dan dikenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati pertama yang memberi pendidikan barat kepada anak-anaknya. Kakek Kartini, Sosro Kartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di Europski Lagere School atau ILS. Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda, namun setelah usia 12 tahun ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit. Karena Kartini bisa bahasa Belanda, di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku dan koran dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginan untuk memajukan perempuan pribumi karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Kartini banyak membaca surat kabar Semarang The Lokomotif yang diasuh Peter Bruskov. Ia juga menerima les tromel atau paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan. Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat. Juga ada majalah wanita Belanda The Hollandse Lely. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di Hollandse Lely. Dari surat-surat tampak Kartini membaca apa saja yang dengan penuh perhatian sambil membuat catatan-catatan. Kadang-kadang Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan otomotif dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di antara buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20 terdapat judul Max Havelaar dan surat-surat cinta karya Multatuli yang pada November 1901 sudah dibacanya 2 kali. Selain itu, Kartini juga membaca The Stille Kracht atau Kekuatan Gaib karya Louis Couperus yang karya Van Edem
yang bermutu tinggi, karya Augusta Widuwit yang sedang-sedang saja, roman feminis karya Nyonya Goskop de Jong van de Beek, dan namanya susah sekali ya, namanya susah-susah ya, itu nama orang Belanda semua, semuanya berbahasa Belanda. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, Adipati Arjo Singgih Joyo Adiningrat, yang sudah pernah memiliki 3 istri. Wow. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Anak satu-satunya, Sosalit Joyo Adiningrat, lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihan Kartini, belakangan didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912, dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van de Venter, seorang tokoh politik etis. Meski tidak sempat berbuat banyak untuk kemajuan bangsa dan tanah air, Kartini mengemukakan ide-ide pembaruan masyarakat yang melampaui zamannya melalui surat-suratnya yang bersejarah. Cita-citanya yang tinggi dituangkan dalam surat-suratnya kepada kenalan dan sahabatnya orang Belanda di luar negeri, seperti Tuan E.C. Abendanon, Nyonya M.C.A. Oving, Sur Ze Handelaar, Profesor Dr. G.K. Anton, dan Nyonya Tuan H.H. von Kohl, dan Nyonya H.G. de Boschelvain. Surat-surat Kartini diterbitkan di negeri Belanda pada tahun 1911 oleh Mr. J.H. Abendanon dengan judul Door dus Ternis Tot Lich, diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh sastrawan pujangga baru Armin Pane pada tahun 1922 dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Setelah Kartini wafat, Jacques Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan Raden Ajeng Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Door dus Ternis Tot Lich, yang arti harfiahnya dari kegelapan menuju cahaya. Buku kumpulan surat Kartini diterbitkan pada tahun 1911. Buku ini dicetak sebanyak 5 kali, dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan dalam bahasa Melayu dengan judul yang diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang, buah pikiran yang merupakan terjemahan oleh 4 saudara. Kemudian tahun 1938 keluarlah Habis Gelap Terbitlah Terang versi Armin Pane, seorang sastrawan pujangga baru. Armin membagi buku menjadi 5 bab pembahasan untuk menunjukkan perubahan cara berpikir Kartini sepanjang waktu korespondensinya. Versi ini sempat dicetak sebanyak 11 kali. Surat-surat Kartini dalam bahasa Inggris juga pernah diterjemahkan oleh Agnes L. Semmeris. Selain itu, surat-surat Kartini juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Jawa dan Sunda. Terbitnya surat-surat Kartini, seorang perempuan pribumi, sangat menarik perhatian masyarakat Belanda, dan pemikiran-pemikiran Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran-pemikiran Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia, antara lain W.R. Supratman atau W. Rudolf Supratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Ibu Kita Kartini. Lagu tersebut menggambarkan inti perjuangan wanita untuk merdeka. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikiran tentang kondisi sosial saat itu, terutama kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa, yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini menulis ide dan cita-citanya seperti tertulis Zelf on Wikkeling dan Zelf on the Reach.
Zelfvertrouwen dan Zelfwerkzaamheid. Oke, susah sekali ya namanya. Dan juga Solidariteit. Oke, semua itu atas dasar religiosif, yaitu keutuhan, kebijakan, dan keindahan. Ditambah dengan humanitarianisme, peri kemanusiaan, dan sosialisme, cinta tanah air. Surat-surat Kartini juga berisi harapannya untuk memperoleh pertolongan dan luar. Pada perkenalan dengan Estelle atau Stella, Kartini mengungkapkan keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa. Ia mengembangkan penderitaan perempuan Jawa akibat kekurangan adat. Akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenal, dan harus bersedia dimadu. Surat-surat Kartini banyak mengungkap tentang kendala-kendala yang harus dihadapi ketika bercita-cita menjadi perempuan Jawa yang lebih maju. Meski memiliki seorang ayah yang tergolong maju karena telah menyekolahkan anak-anak perempuannya, meski hanya sampai 12 tahun, tetap saja itu untuk kesana itu tertutup. Kartini sangat mencintai sang ayah, namun ternyata si cinta kasih terhadap sang ayah tersebut juga pada akhirnya menjadi kendala besar dalam mewujudkan cita-cita. Sang ayah dalam surat juga diungkapkan begitu mengasihi Kartini. Ia disebutkan akhirnya mengizinkan Kartini untuk belajar menjadi guru di Betawi, meski sebelumnya tak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan studi ke Belanda ataupun untuk masuk sekolah kedokteran di Betawi. Keinginan Kartini untuk melanjutkan studi terutama ke Eropa memang terungkap dalam surat-suratnya. Beberapa sahabat penanya mendukung untuk dan berupaya mewujudkan keinginan Kartini tersebut. Ketika akhirnya Kartini membatalkan keinginan yang hampir terwujud tersebut, terungkapnya ada kekecewaan dari sahabat-sahabat penanya. Niat dan rencana untuk belajar di Belanda tersebut akhirnya beralih ke Betawi saja setelah dinasihati oleh Nyonya Abendanon bahwa itulah yang terbaik bagi Kartini dan adik Rukmini. Pada pertengahan tahun 1903 saat berusia sekitar 24 tahun, niat untuk melanjutkan studi menjadi guru di Betawi pun pupus. Dalam sebuah surat kepada Nyonya Abendanon, Kartini mengungkap tidak berniat lagi karena ia sudah akan menikah. Singkat dan pendek saja bahwa saya tidak hendak mempergunakan kesempatan itu lagi karena sudah akan kawin. Padahal saat itu pihak Departemen Pengajaran Belanda sudah membuka pintu kesempatan bagi Kartini dan Rukmini untuk belajar di Betawi. Saat menjelang pernikahannya terdapat perubahan penilaian Kartini soal adat Jawa. Ia menjadi lebih toleran. Ia menganggap pernikahan akan membawa keuntungan tersendiri dalam mewujudkan keinginan mendirikan sekolah bagi para perempuan Bumi Putra kala itu. Dalam surat-suratnya, Kartini menyebutkan bahwa sang suami tidak hanya mendukung keinginannya untuk mengembangkan ukiran Jepara dan sekolah bagi perempuan Bumi Putra saja, tetapi disebutkan juga agar Kartini dapat menulis sebuah buku. Perubahan pemikiran Kartini ini menyiratkan bahwa dia sudah lebih menanggalkan egonya dan menjadi manusia yang mengutamakan transendensi. Bahwa ketika Kartini hampir mendapatkan impiannya untuk bersekolah di Betawi, dia lebih memilih berkorban untuk mengikuti prinsip patriarki yang selama ini ditentangnya, yakni menikah dengan Adipati Rembang. Adapun beberapa buku yang ditulis, ada beberapa cuman tidak saya sebutkan semuanya. Yang pertama yaitu yang sangat familiar, yaitu buku pertama yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1922 oleh 4 saudara Durternis Toetlitz, disajikan dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buah pikiran buku ini diterbitkan oleh Balai Pustaka. Armin Pane, sastrawan pelopor pujangga baru, tercatat sebagai salah seorang penerjemah surat-surat Kartini ke dalam Habis Gelap Terbitlah Terang. Ia pun disebut-sebut sebagai 4 saudara. Pada 1938, buku Habis Gelap Terbitlah Terang diterbitkan kembali dalam format yang berbeda dengan buku-buku terjemahan dari Durternis Toetlitz. Buku terjemahan Armin Pane ini dicetak sebanyak 11 kali. Selain itu, surat-surat Kartini juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Armin Pane menyajikan surat-surat Kartini dalam format berbeda dengan buku-buku sebelumnya. Ia membagi kumpulan surat-surat tersebut ke dalam 5 bab pembahasan.
Pembagian tersebut ia lakukan untuk menunjukkan adanya tahapan atau perubahan sikap dan pemikiran Kartini selama berkorespondensi. Pada buku versi baru tersebut, Armin Pane juga menciutkan jumlah surat Kartini. Hanya terdapat 87 surat Kartini dalam Habis Gelap Terbitlah Terang. Penyebab tidak dimuatnya keseluruhan surat yang ada dalam buku acuan Dur Ternis Tutlich adalah terdapat kemiripan pada beberapa surat. Alasan lain adalah untuk menjaga jalan cerita agar menjadi seperti roman. Menurut Armin Pane, surat-surat Kartini dapat dibaca sebagai sebuah roman kehidupan perempuan. Ini pula yang menjadi salah satu penjelasan mengapa surat-surat tersebut ia bagi dalam 5 bab bahasan. Oke, buku selanjutnya, Surat-surat Kartini, Renungan tentang dan untuk bangsanya. Surat-surat Kartini juga diterjemahkan oleh Sulastin Sutrisno. Pada mulanya Sulastin menerjemahkan Dur Ternis Tutlich di Universitas Leiden, Belanda. Saat ia melanjutkan studi di bidang sastra tahun 1972, meminta Sulastin untuk menerjemahkan buku kumpulan surat Kartini tersebut. Tujuan dosen adalah agar Sulastin bisa menguasai bahasa Belanda dengan cukup sempurna. Kemudian pada tahun 1979, sebuah buku berisi terjemahan Sulastin Sutrisno versi lengkap Dur Ternis Tutlich pun terbit. Buku kumpulan surat versi Sulastin Sutrisno terbit dengan judul Surat-surat Kartini, Renungan tentang dan untuk bangsanya. Menurut Sulastin, judul terjemahan seharusnya menurut bahasa Belanda adalah Surat-surat Kartini, Renungan tentang dan untuk bangsa Jawa. Sulastin menilai meski tertulis Jawa, yang didamba sesungguhnya oleh Kartini adalah kemajuan seluruh bangsa Indonesia. Buku terjemahan Sulastin malah ingin menyajikan lengkap surat-surat Kartini yang ada pada Dur Ternis Tutlich. Selain diterbitkan dalam Surat-surat Kartini, Renungan tentang dan untuk bangsanya, terjemahan Sulastin Sutrisno juga dipakai dalam buku Kartini, Surat-surat kepada Nyonya R.M. Abendanon, Mandiri dan suaminya. Lalu buku selanjutnya yaitu Panggil Aku Kartini Saja. Selain berupa kumpulan surat, bacaan yang lebih memusatkan pada pemikiran Kartini juga diterbitkan. Salah satunya adalah Panggil Aku Kartini Saja pada Promedia Anantatur. Buku Panggil Aku Kartini Saja terlihat merupakan hasil dari pengumpulan data dari berbagai sumber oleh Promedia. Lalu buku selanjutnya Aku Mau, Feminisme dan Nasionalisme. Surat-surat Kartini kepada Stella Zehandelar 1899 sampai 1903, sebuah buku kumpulan surat kepada Stella periode 1989 sampai 1903 diterbitkan untuk memperingati 100 tahun wafatnya. Isinya memperlihatkan wajah lain Kartini. Koleksi surat Kartini itu dikumpulkan Dr. Jules Kos, diterjemahkan dengan judul Aku Mau, Feminisme dan Nasionalisme. Surat-surat Kartini kepada Stella Zehandelar pada tahun 1999 sampai 1903, Aku Mau adalah moto Kartini. Sepenggal ungkapan itu mewakili sosok yang selama ini tak pernah dilihat dan dijadikan bahan perbincangan. Kartini berbicara tentang banyak hal, soal budaya, agama, dan bahkan korupsi. Oke, sekian mungkin cerita singkat dari Kartini. Semoga cerita yang menarik dan semoga menjadi inspirasi bagi kalian, khususnya perempuan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kebanyakan mungkin salah menyebut nama, karena mungkin namanya terlalu sulit ya, biasanya bahasa Belanda. Sekian dan terima kasih, salam literasi.